Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Iin. Di sini kami ingin merepresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai ketidakstabilan nuklir, yaitu radioaktivitas dan paru waktu. Di sini terdapat saya sendiri, yaitu Mirza Amanda Azhara dengan NRP 125. Saya Rima Mitsaki dengan NRP 501221022. Saya Rara Aurelia dengan NPH 128. Oke, ini terdapat beberapa daftar isi yang terdapat di selain kami, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua dasar teori, tiga metodologi, empat analisis data dan error, lima pembahasan, dan enam kesimpulan. Uh, Praktikum kami menjelaskan memiliki latar belakang, yaitu ketidakstabilan meliputi konsep radioaktivitas dan penggunaan paru waktu bagian dalam bagian dalam bidang fisika nuklir dan kimia radioaktif. Percobaan ketidakstabilan nuklir meliputi konsep radioaktivitas dan pengukuran paru waktu untuk memahami konsep peluruhan waktu inti sebuah atom. Di sini kami memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama memahami bagaimana ketidakstabilan nuklir menyebabkan radioaktivitas dan memahami konsep waktu paruh dan konstanta peluruhan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu gaya nuklir. Gaya nuklir adalah gaya tarik-menarik yang bekerja antara semua partikel nuklir, proton dan neutron dalam inti atom pada jarak yang sangat dekat, sekitar 2 kali 10 - 15 meter. Yang kedua yaitu radioaktif. Radioaktif memiliki 3 jenis peluruhan utama, alfa, beta, dan gamma. Peluruhan alfa melepaskan partikel bermuatan positif dengan daya tembus rendah. Beta memancarkan elektron atau positron dengan daya tembus sedang, sedangkan gamma memancarkan sinar elektromagnetik berenergi tinggi dengan daya tembus sangat tinggi. Radiasi ini melibatkan perubahan inti atom untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga yaitu radioaktivitas. Radio Radioaktivitas ditemukan oleh Henry Becquerel tahun 1896 adalah pelepasan energi dari inti atom tidak stabil untuk mencapai kestabilan. 3 jenis utamanya yaitu radiasi alfa, daya tembus rendah, beta, daya tembus sedang, dan gamma, daya tembus tinggi. Next. Yang keempat yaitu radiasi. Radiasi alfa, beta, dan gamma ini berasal dari nuklida tidak stabil yang memancarkan radiasi untuk mencapai kestabilan. Radiasi alfa memiliki daya tembus rendah dan dapat dihentikan oleh kertas. Beta memiliki daya tembus sedang dan dapat dihentikan oleh logam tipis, sedangkan gamma memiliki daya tembus tinggi dan memerlukan perisai tebal seperti timah atau beton. Next. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan bagi setengah dari jumlah inti radioaktif dalam sampel untuk meluruh. Konstanta peluruhan merupakan laju di mana jumlah isotop yang tidak stabil meluruh menjadi produk peluruhan. Hubungan antara waktu paruh dan konstanta peluruhan adalah next ya. Ini nggak lengkap. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama adalah skema alat. Untuk skema alat yang pertama, seperti yang dapat ditunjukkan pada gambar, yaitu skema alat pengukuran radiasi terhadap waktu paruh. Untuk selanjutnya, adalah skema alat pengukuran radiasi terhadap jarak dan shielding. Setelah skema alat, ada diagram alir yang bisa dilihat pada slide. Dan ini adalah diagram alir untuk pengukuran radiasi variasi shielding. Oke, di sini terdapat hasil dan pembahasan. Data dapat diakses pada
link yang telah kita sediakan. Kemudian di sini akan dibentuk grafik distribusi normal Gaussian dengan histogram data seperti berikut. Dan di sini terdapat pembahasan. Nah, yang pertama, kita terdapat 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai radioaktivitas dan ketidakstabilan inti. Dua, konsep paruh waktu. Tiga, metode pengolahan data. Empat, validitas dan outlier data. Dan yang kelima, error. Ketidakstabilan data. Ketidakstabilan meliputi konsep radioaktivitas dan pengukuran waktu paruh yang merupakan bagian penting dalam bidang fisika nuklir dan kimia radioaktif. Dalam memahami fenomena ini, diperlukan pemahaman tentang gaya nuklir yang bekerja di dalam inti atom. Gaya nuklir merupakan gaya tarik-menarik yang kuat yang menjaga kestabilan proton dan neutron di dalam inti atom. Namun, dalam kondisi tertentu, gaya nuklir tidak cukup untuk menahan inti tetap stabil, sehingga terjadi proses radioaktif. Radioaktif adalah Radioaktif adalah sifat inti atom yang tidak stabil dan secara spontan memancarkan partikel atau radiasi energi untuk mencapai kestabilan. Proses memancarkan partikel ini dikenal sebagai radioaktivitas, yaitu fenomena peluruhan inti atom yang menyebabkan perubahan jumlah partikel dalam inti. Dalam proses ini, partikel-partikel atau gelombang energi yang dipancarkan disebut radiasi, yang dapat berupa sinar, alfa, beta, dan gamma, yang telah disebutkan tadi. Untuk memahami kecepatan peluruhan tersebut, digunakan konsep peluruhan yaitu konsep waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh separuh jumlah inti radioaktif untuk meluruh menjadi inti yang lebih stabil. Pengukuran waktu paruh ini memungkinkan kita untuk memahami karakteristik ketidakstabilan inti atom dan perilaku peluruhan radioaktif. Dalam percobaan ini digunakan dua metode, yaitu metode sigma dan metode Chauvenet. Metode tersebut digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran waktu paruh. Metode T sigma membantu dalam menganalisis keakuratan data dengan melihat penyimpangan data terhadap rata-rata dan simpangan baku. Nilai T sigma digunakan untuk mendeteksi data yang berada di luar tentang rentang kepercayaan yang ditetapkan. Sementara itu, metode Chauvenet berapa untuk mengevaluasi validitas data dan membandingkan probabilitas penyimpangan suatu data terhadap ambang batas tertentu. Jika data memiliki penyimpangan terbesar atau bisa disebut probabilitas rendah, maka data tersebut dianggap tidak valid atau outlier dan dikeluarkan dari analisis. Berdasarkan pengolah data yang telah kita dapatkan, beberapa data hasil pengukuran dianggap valid karena berada dalam rentang toleransi yang ditentukan. Sedangkan data yang memiliki penyimpangan signifikan dinyatakan sebagai outlier dan ditolak. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil tabel pengolahan yang telah kita cantumkan tadi, di mana nilai yang tidak memenuhi kriteria Chauvenet diberi label outlier. Dengan menerapkan metode tersebut, diperoleh hasil pengukuran waktu paruh yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, metode T sigma dan Chauvenet berperan penting dalam memfilter data yang tidak konsisten dan memasukkan validitas hasil percobaan dan memahami konsep peluruhan waktu inti atom. Nah, dan di luar itu kita terdapat error yang terjadi, yaitu bisa terjadi error sistematik, error agak, human error, dan gangguan eksternal. Kemudian di sini terdapat kesimpulan, yaitu ketidakstabilan inti atom menyebabkan radioaktivitas dan pengolahan data menggunakan metode T sigma serta metode Chauvenet dapat meningkatkan akurasi pengukuran waktu paruh dan dengan meminimalkan error. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.